Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Apa yang dapat Anda ketahui dari tulisan tangan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Rumah Advent di Calhoun, Tennessee adalah sekolah berasrama untuk anak laki-laki usia 12 hingga 16 tahun yang mengalami kesulitan belajar yang sering disebut dengan defisit perhatian gangguan hiperaktif atau attention deficit hypersensitivity disorder. Secara umum, anak laki-laki ini lebih cerdas dan rata-rata anak lain, tetapi karena alasan yang khusus biasanya 1 hingga 4 tahun tertinggal dalam keterampilan dasar seperti matematika, mengeja, menulis, dan membaca. Steve berusia 12 tahun. Ketika dia datang ke rumah Advent, dia tertinggal dalam keterampilan sosial dan akademiknya. Dia adalah seorang yang gelojok, kebersihannya buruk, dia suka berkelahi, dan mendapat nilai buruk di sekolah. Setelah 3 bulan masuk dalam program tersebut, orang tuanya mengamati bahwa surat-surat yang ia kirim ke rumah menunjukkan perbaikan tulisan tangan. Ibunya mengatakan kepada saya bahwa dia menghargai fakta bahwa kami mengajari putranya keterampilan menulis tangan yang baik. Saya mengatakan padanya bahwa kualitas tulisan tangan Steve mencerminkan keadaan emosinya, bukan karena pelatihan. Jika seorang anak merasa cemas, stres, takut, atau depresi, hal ini bisa muncul dalam tulisan tangan serta perilaku seperti rawan kecelakaan, ketidakakrabian, keterlambatan, dan kebiasaan makan yang buruk. Sebagai pengamatan umum, semakin cemas seorang, semakin jelek pula tulisan tangannya. Anak-anak yang dianiaya atau didisiplinkan secara berlebihan oleh orang tua yang terlalu ketat dan tidak fleksibel cenderung putus asa. Inisiatif mereka terhambat. Musik keras yang terus-menerus dan berlebihan, kebiasaannya bergadang berjam-jam bermain di depan komputer, memenjakan diri dalam kemalasan merupakan gejala dari masalah emosional. Di rumah Advent, salah satu cara kami membantu siswa mengembangkan kesehatan mental adalah dengan memberi mereka lingkungan dengan gangguan seminim mungkin. Rumah harus damai, bahagia, interaktif, dan aman. Itu harus bebas dari kebisingan, berlebihan dari radio atau televisi, dan makan berlebihan, permainan interaktif atau akses internet. Tulisan dengan tangan Steve
membaik karena dia telah menemukan tempat di mana dia dapat berbicara, mengungkapkan perasaannya, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan jawaban. Dia diberi pekerjaan dan tugas yang berarti untuk dilakukan. Dia berinteraksi dengan orang dewasa yang menjadi teladan perilaku orang dewasa yang baik. Pertumbuhan Yesus merupakan perkembangan yang harmonis dari seluruh kemampuannya. Ini harus menjadi model bagi setiap hubungan orang tua anak. Seberapa hebat lingkungan rumah Anda secara emosional dan pertumbuhan anak-anak? Dapatkah Anda membayangkan Yesus tumbuh besar di sana? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.